Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sri Hayati, guru fikih di MTS Nurul Mustafa Al-Husaini, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan sekaligus mahasiswa program Profesi Guru Fikih Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, dengan nomor induk mahasiswa 20722505056 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Mustafa Al-Husaini di kelas 7 dengan tema bersuci dengan cara yang tepat menjadi pribadi yang lebih sehat. Demikian perkenalan saya, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saran-saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan pembelajaran selanjutnya. Marilah kita ikuti pembelajaran saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Persilahkan kembali ke depan. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen kalian agar tahu siapa yang hari ini tidak masuk ya. Ibu absen. Muhammad Fatur Rozi. Semoga kawan kita, teman kita yang sakit hari ini segera sembuh ya. Jadi segera sembuh. Bagaimana baju-bajumu? Lihat dulu. Tapi sudah praktek baju dulu. Kalau ini ada sampah di bawahnya, di sampingnya dilihat dulu. Kalau ada nanti dikeluarkan waktu kita istirahat. Sudah selesai pembelajaran ya? Sudah selesai, sudah rapi? Sekarang kita akan membahas materi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Coba Ibu mau ingin tahu bagaimana pelajaran kalian, apa masih diingat? Yaitu tentang sebelumnya pembelajaran kita tentang macam-macam air ya. Toharoh dari macam-macam air. Macam-macam air. Coba macam-macam air itu ada berapa? Air mutlak yaitu air suci mensucikan. Yang air mutlak ada berapa? Siapa yang bisa? Nafis ada? 7 ya. Jadi air yang suci mensucikan untuk kita mau melakukan suatu ibadah. Setelah itu kita, kalau kalian sudah melihat ini gambar ada yang di depan ini, apa yang kalian pikirkan? Di benak kalian ada pikiran apa? Silakan kalian menanya. Siapa nanya? Ya, silakan. Dalam itu termasuk najis atau bu? Ya kan? Termasuk siapa yang bisa menjawab dari Ali? Ya. Dan itu termasuk najis mutawasitah. Untuk Ali. Jadi pembelajaran hari ini
tujuan khusus pembelajaran setelah mengalami proses pelajaran apa yang harus kita punya, harus kita mampu, kita harus dapat menjelaskan apa setelah kita melihat pembelajaran ini, melihat gambar di depan. Kita sudah tahu bahwa macam-macam najis itu seperti najis mukhafafah, yaitu najis apa mukhafafah? Najis ringan. Yang kedua najis mutawasithah atau najis sedang. Bahwa yang ketiga najis muwaladah, yaitu najis berat. Jadi bahwa menjelaskan pengertian najis sudah bisa. Ini silakan diamati dengan baik. Setelah nanti kita kalau ada yang nggak tahu kita tanya ya, silakan diamati dulu. Cara bagaimana kita mensucikan macam-macam najis dan cara mensucikannya kita telah tahu sudah ya. Pengertian najis, apa yang disebut najis? Jadi najis itu menurut bahasa adalah najis yang apa? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Najis adalah apa? Secara bahasa kotor atau menjijikkan. Jadi kotoran, sehingga seseorang kalau ada najis, punya najis, tidak boleh melakukan suatu ibadah. Jadi harus disucikan dulu ya najis, terutama kalau najisnya mukhaladah ya, jadi yang berat. Kalau yang sedang seperti mukhafafah itu cuma diperhatikan airnya enak juga saja. Jadi harus disucikan dahulu sebelum kita melakukan suatu ibadah. Silakan anak daya untuk membacakan surat Al-Mudaththir yang tentang hukum bersuci. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fathiyabaka fatahhir, artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Surah Al-Mudaththir ayat 4. Tepuk tangan untuk rata. Dasar hukum bersuci ya, tadi yang terdapat di Al-Quran hadis. Sebelum kita membagikan buku menjadi tugas LKPD atau kita untuk diskusi, mari kita SDG dulu ya, agar kita kembali lagi fresh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, terima kasih. Bukan. Menjawab LKPD, lembaran kerja
membersihkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan berdiskusi, dilihat masalah yang ada di situ. Ayo sekarang jamnya sudah habis, kita mau berdiskusi. Sekarang masing-masing dari kelompok 2 orang ya maju untuk mempresentasikan dari masing-masing soal yang dari LKPD yang ada di situ. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan, yaitu Alif dengan 2 orang dengan Raka. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan dari LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Abdurrahman. Dan nama saya Muhammad Raka Firdaus. Kami berdua ada di kelompok 1. Kami ingin menjelaskan pendapat kami tentang majlis tadi. Kasus kami pada suatu hari, Ali, Raka, dan Nazril pergi ke masjid untuk melaksanakan salat duha berjamaah. Nazril melihat ada benda hitam kecil di lantai masjid, dan setelah didekati, diamati dan dicium, baunya ternyata itu kotoran ayam yang tidak sengaja diinjak oleh Nazril. Analisis jenis kotoran yang dilihat Ali, Raka, dan Nazril termasuk jenis kotoran yang masuk ke dalam istabah. Nah, menurut kami pada kasus ini termasuk najis mutawasitah ainiyah, yang mana najis mutawasitah ainiyah ini najis yang bisa dilihat dari bau, rasa, dan warnanya. Sekian dari kami. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazril, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang yang dijelaskan kelompok 1 tadi. Itu kan tadi najis termasuk najis mutawasitah ainiyah. Jadi najis mutawasitah ainiyah itu bagaimana cara mensucikannya? Jadi jawabannya menurut pendapat kami, najis mutawasitah itu dilihat dulu najis mutawasitah ainiyahnya itu padat atau cair. Misalnya padat seperti kotoran kucing atau tahi manusia, maka dihilangkan terlebih dahulu kotoran tersebut, lalu dibasuh dengan air mutlak sampai hilang dan suci. Nah, kalau bendanya cair seperti kencing manusia atau kencing hewan, maka itu dihilangkan dengan cara dialirkan air sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Sekian dari kami. Untuk pertanyaan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazril. Nama saya Muhammad Nafis Ramadan. Kita berdua mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kita. Jadi kasusnya, Fatul hendak menikmati liburan sekolah bersama neneknya di kampung dengan diantar kedua orang tuanya. Ia mengendarai mobil lewat jalur tol menuju kampung neneknya. Di tengah jalan, ia berkata kepada ayahnya hendak buang air besar. Ayahnya berhenti di rest area terdekat. Fatul mencari toilet dan akhirnya menemukan di pojok rest area. Ia agak bingung karena toiletnya cukup sempit dengan ukuran kurang dari 1x2 meter. Untuk keperluan bersuci hanya tersedia kolam air dengan ukuran 25x35 cm dan 1 cebok. Kolom air juga sangat sedikit karena kolam tidak sampai penuh isinya. Jika kita menjadi anak laki-laki seperti Fatul, apakah tata cara yang harus kita lakukan sehingga bersuci mampu membersihkan sisa kotoran air besar dan sekaligus mensucikan badan kita? Baik, saya akan menjawab kasus 2 dari kelompok 2. Jadi, cara si Fatul membersihkan sisa kotorannya dikarenakan kekurangannya air yang tidak cukup untuk membersihkan najis tersebut ialah dengan cara mencari 3 buah batu yang memiliki sudut seperti segitiga, atau bisa disebut dengan beristinja. Ya, dari kelompok kami. Jadi, adakah yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Ilham. Saya dari kelompok 3 ingin
berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Jadi kotoran yang tersisa itu termasuk dalam najis apa? Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan si Adil tadi dari kelompok 3. Jadi najis yang tadi itu najis mutawasithah aibnya, karena najis itu berwujud dan masih bisa dilihat. Sekian dari jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik dan cara-cara kalian sudah sangat baik. Tepuk tangan semua. Kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Setelah pembelajaran kita hari ini, kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, yaitu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sekarang kita tinggal menyimpulkan dari pembelajaran dari awal sampai akhir ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pembahasan hari ini? Saya, Bu. Itu Raka, silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya dipercikan air. Najis mutawasithah selain mughalazah dan mukhaffafah, cara mensucikannya disiram hingga hilang najis dan bekasnya. Yang terakhir, najis mughalazah, najis berat, anjing dan babi. Cara mensucikannya dibasuh air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Mungkin sampai sini aja kesimpulannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Raka, kita berikan nilai 100 yang telah disimpulkannya dengan baik. Kalau di sini ya, materi yang pembelajaran yang kita laksanakan untuk hari ini yaitu tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Untuk minggu depan kita lanjut dengan materi yaitu mempelajari tentang sholat 5 waktu ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan Assalamualaikum